Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askia, NPM saya 2410010490. Saya dari kelas non-reguler 1B Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat video untuk UTS mata kuliah algoritma dan pemrograman 1, yaitu tentang program hitung gaji karyawan dengan aturan jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka akan memperoleh bonus 15% dari gaji pokok. Lalu, jika pegawai tetap, maka akan memperoleh uang transport sebesar 50.000. Dan jika sudah berkeluarga, akan mendapat tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Lalu nanti untuk di akhir akan menulis gaji bersih dengan rumus gaji pokok ditambah bonus ditambah tunjangan dan ditambah uang transport. Dan nanti hasilnya akan seperti ini, memasukkan input, lalu hasilnya akan begini. Pertama kita akan buat filenya dulu ke bagian titik ini, garis 3 ke file, lalu new file. Dan kita namakan sesuai contoh di sini, yaitu video UTS, nama, dan kelas 1B. Ingat kalau ingin membuat file Python, yaitu adalah .py. Dan kita masukkan di folder UTS ini saja. Nah, ini kita kecil aja. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat judulnya dulu yang di bagian program hitung gaji karyawan dan garis-garis ini. Pertama masukkan perintah print, tanda kurung lalu titik tanda petik, itu ke sana program hitung gaji karyawan. Kalau udah kita akan print bagian garis-garisnya sebagai pembeda antara judul dan inputnya. Kita menggunakan script aja ini, lalu /n untuk membuat jarak antara dua ini. Lalu kita lanjut lagi ke bagian input. Pertama kita tandain dulu tagar input, lalu kita print lagi tanda petik, masukkan nama karyawan. Oh salah, maaf. Ini variabel nama, lalu teman input, lalu baru masukkan nama karyawan. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini. Karena di sini indiknya nggak ada tanda koma seperti di sini, jadi kita akan masukkan integer dulu, lalu input, lalu kita masukkan ini karyawan 2, lalu ada masa kerja, variabelnya akan saya input masa, lalu input, terusnya integer juga ini, integer begini, 60, 20. Nah, kita masukkan masa kerja dalam kurung
dalam tahun. Kalau 2 lagi, lalu kita lanjut ke bagian status karyawan. Kita buat status. So, langsung aja input karena bukan bilangan. Langsung buat menentukan masukkan status karyawan dalam kurung tetap atau kontrak. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan status, itu status hubungan dengan variabel hubungan. Import lagi. Masukkan status hubungan dalam kurung belum menikah atau menikah. Jangan lupa titik duanya. Lalu ke bagian gaji pokok. Gaji input itu masukkan gaji pokok. Nah, lalu untuk mengasih jarak kita beri print /n. Ini lupa. Lalu kita akan masuk ke bagian masa kerjanya, yaitu kita tandai dulu masa. Nah, di sini masa kerja kalau lebih dari 5 tahun akan mendapat bonus. Jadi kita masukkan perintah if masa lebih dari 5, maka akan mendapat bonus sebesar 15%. 15% itu adalah 0,15. 0,15 dikali dengan gaji pokok. Lalu akan kita buat else itu berarti bilangan selain 5, seperti ke bawahnya itu 4, 5-nya itu masuk juga 5, 4, 3, 2, 1, 0 sampai seterusnya. Lalu di bawah 5 berarti akan mendapat bonus yaitu 0 rupiah. Lalu kita masuk ke bagian status. Kita tandain dulu status if status memegang semenuan tanda kutip jika statusnya tetap, maka akan mendapat uang transport sebesar 50.000. Untuk transport dengan 50.000. Lalu memasukkan lagi elif status dengan kontrak, maka uang transportnya adalah 0. Kita buat lagi else itu jika pilihannya bukan tetap dan kontrak, maka akan kita print
pilihan Anda tidak ada, koma, silahkan ulang lagi. Nah, jadi misalnya nih, kalian memasukkan statusnya itu bukan tetap atau kontrak, akan muncul pilihan Anda tidak ada. Muncul kata-kata yang di sini. Nah, lanjut kita ke bagian setelah status ada hubungan. Kita buat dulu hubungan. Tapi yang seperti tanda ini ingin dimasukkan atau tidak itu nggak ngaruh juga. Tapi saya masukkan biar lebih rapi aja. Kita buat if jika sudah berkeluarga, maka akan memperoleh tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Jadi, if hubungan, jika hubungan itu belum menikah, maka tunjangannya sebesar 0. Tapi, jika hubungan teman-teman sudah menikah atau menikah, maka mendapat tunjangan sebesar 10% atau 0,1 dikali gaji pokok. Maaf ya, di sini harusnya sama dengan. Nah, kalau kita buat lagi else-nya, L sama dengan print lagi pilihan Anda tidak ada, silakan ulangi lagi. Nah, jadi misalnya ada orang yang tidak ngimport belum menikah, akan keluar tulisan seperti di bawah sini. Ya, lanjut lagi. Setelah hubungan, kita akan membuat gaji bersih. Kita tandain dulu seperti tadi, gaji bersih. Lalu untuk variabelnya, biar mudah kita tulis saja gaji bersih. Rumus gaji bersih itu adalah gaji pokok. Jadi variabel gaji pokok ditambah bonus, ditambah lagi tunjangan, dan ditambah lagi uang transport atau transport. Lalu akan kita masukkan outputnya, kita tandai dulu output. Nah, di sini adalah bagian output dari rincian gaji sampai ke bawah, jadi akan kita buat seperti itu dengan mengetik. Yang pertama itu print, membuat judulnya, kita akan menuliskan, kita samain aja 345. Lalu ada rincian gaji karyawan. Nah, lalu kita akan ngeprint nama karyawannya, print, lalu sini kita tulis nama karyawan pakai tab saja. Lalu di 2 kita koma lagi, lalu akan kita masukkan variabel nama. Lalu lanjut kita print yang selanjutnya adalah
nik karyawan. Itu kan sini nik karyawan. Lalu akan kita munculkan variabel nik. Lalu untuk selanjutnya kita print lagi masa kerja. Lalu kita munculkan variabel masa, lalu tanda koma lagi. Kita akan memunculkan lagi kata-kata tahun. Jadi nanti akan muncul sini masa kerja 7 tahun. Kalau misalnya tahun nggak dimasukkan, akan keluar masa kerja 7 saja tanpa tahun. Jadi dia sama seperti di sini, kita tambahin tahun. Oke, lanjut, klik lagi. Itu yang selanjutnya adalah status karyawan. Kelebihan. Lalu kita munculkan variabel status. Lanjut, satu lagi, yaitu status hubungan. Nah, lalu kita munculkan variabelnya hubungan. Lanjut, kita print lagi. Kita print lagi. Setelah status adalah gaji pokok. Gaji pokok. Misalnya. Nah, kalau kita akan munculkan variabel gaji. Lalu kita print lagi. Nah, selanjutnya bonus. Salah. Tinggalan bonus. Lalu kita munculkan variabelnya bonus. Mau print lagi. Setelah bonus adalah uang transport. Kelebihan. Lalu kita munculkan variabelnya transport. Nah, lanjut lagi kita akan print. Yang selanjutnya adalah tunjangan. Tunjangan. Lalu kita akan munculkan variabelnya tunjangan. Lalu lanjut, yang terakhir kita akan print gaji, maaf, gaji bersih. Lalu munculkan variabel gaji bersih. Bentar. Oh ya, di sini ada yang kurang di bagian input gaji sini, karena di gaji bersih, di uang transport, di bonus, dan di gaji pokok ini ada koma nolnya. Jadi kan kita masukkan perintah float dalam kurung, jangan lupa. Nah, kalau udah gini kalian save dulu, yaitu Ctrl F. Lalu akan kita coba jalankan semua perintah ini. Jalankan, masukkan nama karyawan seperti di contoh. Akan kita masukkan namanya Budi, nikmat 1 2 3 4 5 6.
masa kerjanya 7 tahun, statusnya yaitu tetap, untuk hubungannya yaitu belum menikah, dan gajinya 5 juta. Nah, sini sudah terlihat, masukkan namanya karyawan Budi, 1, 2, 3-nya sama, 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 sama. Lalu untuk rinciannya, yaitu nama karyawan Budi, sama, ini masa kerja 7, status karyawan tetap, status hubungan belum menikah, gaji pokoknya 5 juta, bonusnya 750.000, uang transportnya 50.000, dan gaji bersihnya 5.800.000. Ini 80.000. Ya, karena sudah selesai apa yang saya UTS yang sudah saya kerjakan di sini, codingannya bisa dilihat. Terima kasih untuk yang sudah menonton video yang saya bagikan. Bagi yang suka, silahkan di like dan komen. Jika ada kekurangan di video ini, bisa kalian masukkan di bagian komentar. Saya Muhammad Askia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.